Halo anak-anak kelas 7, apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita masih belajar tentang cerita fiksi. Kalian pasti sudah tahu bahwa cerita fiksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan cerita pada umumnya, baik itu dari isi maupun strukturnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Atau pernahkah kamu membaca sebuah cerpen atau novel? Nah, kalau kamu pernah membaca cerpen atau novel, berarti kamu sedang membaca sebuah cerita fiksi. Untuk lebih jelasnya apa itu cerita fiksi, simak baik-baik uraian berikut ini ya. Fiksi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang berarti rekaan atau hayalan. Cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Atau dalam pengertian fiksi secara lebih luas, sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau hayalan seseorang. Ada beberapa jenis karya seni yang termasuk ke dalam cerita fiksi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cerpen, novel, roman, dan sinetron. Kita dapat mengenali sebuah karya fiksi dengan ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menggugah emosi atau perasaan pembaca, bukan logikanya. Yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat. Jenis-jenis cerita fiksi dan contoh karya fiksi adalah sebagai berikut. Kita mulai dari contoh yang pertama adalah novel. Novel merupakan sebuah cerita fiksi yang menceritakan seorang tokoh utama yang penuh dengan pro dan kontra di dalam ceritanya. Mulai dari awal hingga akhir, novel memiliki klimaks atau ending. Ciri-ciri novel adalah tidak dibaca sekali duduk, artinya kalian memerlukan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan satu novel. Yang kedua, plot mengarah ke insiden atau kejadian jamak. Yang ketiga, watak tokoh dilakukan pengembangan secara penuh. Dan yang keempat adalah dimensi ruang dan waktu yang lebih luas, ceritanya lebih luas, dan biasanya mencapai keutuhan secara inklusif. Beberapa contoh novel diantaranya adalah sebagai berikut. Ada novel Laskar Pelangi, Perahu Kertas, Dilan, Kuala Kumal, dan 3 contoh novel lainnya. Baiklah anak-anak,
Untuk novel yang sudah Miss tampilkan ini, kalau kalian penasaran, kalian boleh meminjamnya di perpustakaan sekolah kita. Semuanya lengkap di sana. Kita lanjut. Bagian kedua adalah roman. Roman adalah karya fiksi yang menceritakan kehidupan seorang atau beberapa tokoh mulai dari lahir hingga kematiannya. Cerita roman biasanya banyak mengandung hikmat dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Roman juga banyak jenisnya, seperti roman petualangan, roman psikologis, roman percintaan, dan lain-lain. Contoh karya sastra berbentuk roman yaitu di sini adalah satu contoh roman berjudul Romeo dan Juliet. Anak-anak, kalian juga boleh meminjam roman ini di perpustakaan kita. Yang ketiga adalah cerpen. Cerpen adalah karya fiksi dengan cerita yang lebih pendek dan lebih padat dibanding dengan novel dan roman. Ciri-ciri cerpen yang pertama, bisa dibaca dalam sekali duduk. 2. Plotnya mengarah hanya kepada suatu insiden atau kejadian tunggal. 3. Watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh. Apabila tokoh itu hanya baik, maka hanya kebaikannya saja yang diceritakan, sedangkan sifat lainnya tidak diceritakan dalam cerpen tersebut. Yang keempat, dimensi ruang dan waktunya terbatas. Ceritanya lebih berisi, memusat dan mendalam, mencapai keutuhan secara eksklusif. Beberapa judul cerpen yang pertama adalah Anjing dengan Ayam Jantan, Misteri Jerit Rumah Kosong, Peri Selia dan Para Liliput. Berikutnya adalah sinetron. Sinetron merupakan penggabungan dan pemendekan dari kata sinema dan elektronika. Sinetron itu lebih mengacu pada televisi atau visual, yang merupakan media elektronik selain siaran radio. Sinetron disebut juga sama dengan televisi play, atau dengan teledrama, atau sama dengan sandiwara televisi. Inti persamaannya adalah sama-sama ditayangkan di media audiovisual yang disebut dengan televisi. Beberapa contoh judul sinetron berikut ini. Ada beberapa judul sinetron yang Miss sudah tampilkan ya. Berikutnya judul sinetron Anak Langit. Miss yakin judul-judul sinetron yang baru saja Miss tampilkan adalah sinetron yang saat ini kalian ikuti di televisi, bukan? Dan kalian pasti sudah tahu bahwa cerita yang ditampilkan di dalam sinetron itu merupakan cerita fiksi ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Miss Sinur tentang cerita fiksi. Miss harap kalian semua dapat memahami penjelasan dari Miss Sinur. Apabila kalian kurang memahami atau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan hubungi Miss Sinur. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dah.